Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamuda dengan stambuk C1G1200050. Saya merupakan prodi pemerintahan kelas B dan merupakan angkatan 20. Saya di sini akan membawakan pembahasan mengenai pengawasan dalam organisasi pemerintahan. Ya, mungkin langsung saja. Ada berbagai macam pendapat para ahli mengenai pengawasan, antara lain George R. Terry 2006 halaman 395 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana ditetapkan. Menurut Schwartz 2002, evaluasi memiliki peran penting untuk dimainkan dalam rezim pasca birokrasi. Pengukuran kinerja dan evaluasi program adalah alat penting untuk menilai kerja unit pemerintah yang disentralisasi maupun tingkat yang lebih rendah dari pemerintah, penyedia layanan sektor swasta dan sukarela. Perkembangan lebih lanjut dalam pengawasan administrasi suatu negara adalah munculnya apa yang disebut dengan masyarakat audit atau di Indonesia termasuk pada jenis pengawasan masyarakat yang dibahas juga pada bab ini. Sedangkan organisasi menurut Robbins dan juga 2008 halaman 5 yaitu sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih yang relatif terus-menerus guna mencapai suatu atau serangkaian tujuan bersama. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi kelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Lanjut, adapun bentuk organisasi menurut Manulang 2009 halaman 61 yaitu bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ketiga, organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar. Daerah kerja luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf terdapat 1 atau lebih tenaga staf. Dan terakhir, bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Dari uraian di atas, sebagai kita ambil salah satu contoh di Indonesia mengenai ketidakpercayaan warga negara, yaitu terhadap lembaga negara, di mana ketidakpercayaan publik atas pemerintah ini dari hasil survei Indonesia Barometer yang dipublikasikan pada bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu menurun. Kualitas aneka lembaga tersebut beredar di publik, baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan. Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, menteri, hakim konstitusi dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negatif publik terhadap lembaga negara. Ya, selanjutnya periode 2014 sampai 2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi. Pertama, politik media sosial yang ekstrim. Media sosial yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye, menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik. Pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoax yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara. Kedua, selama Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 terjadi fenomena pembelahan politik di level akar rumput. Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung sehingga ke isu agama yang sangat emosional. Mungkin itulah beberapa materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Landasan kebijakan pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur diantaranya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang tentunya mengandung bagian-bagian dari pengawasan yang ada di Indonesia, antara lain: yang pertama, pembagian wilayah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan.
dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Daerah, provinsi, dan kabupaten kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah, provinsi, dan kabupaten kota dibentuk dengan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan pemerintahan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi yang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, klasifikasi urusan pemerintah. Klasifikasi urusan pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9, urusan pemerintahan terdiri atas 3. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan kongruen. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Dan yang terakhir, pembentukan daerah. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan pembentukan daerah yang mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten dan kota. Lanjut 2 proses pengawasan pemerintahan. Di dalam proses pengawasan pemerintahan terdapat 2 bentuk, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan daerah sebelum peraturan ini diundangkan. Pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu yang menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah atau undang-undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pengawasan secara represif yaitu pengawasan yang dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan peraturan daerah. Wujud dari pengawasan ini ialah membatalkan atau menangguhkan suatu peraturan daerah. Yang kedua, pengawasan secara aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Lanjut, digunakan secara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajak, juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi silang pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan pemerintah pada kelompok-kelompok tertentu yang dapat subsidi dari pemerintah. Selanjutnya, sanksi. Sanksi di sini berarti hukuman atau penghargaan yang dapat diterima oleh instansi atau individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus, sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan, tetapi dalam kasus lain, sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman. Selanjutnya, prosedur informal. Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi, badan-badan atau program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan oleh prosedur formal, maka yang ditentukan oleh instansi-instansi, badan-badan atau dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan program. Adapun teknik pengawasan menurut Sarwoto 2010 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti
inspeksi langsung. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilaksanakan. Observasi di tempat. Selanjutnya, observasi di tempat. Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan. Selanjutnya, laporan di tempat. Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, yang dimana pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti laporan tertulis. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala. Yang kedua yaitu laporan lisan. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran. Yang ketiga, mekanisme dan prosedur pengawasan. Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan intelijensi. Sedangkan prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan atau kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri. Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa wawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut. Di samping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa di mana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangka pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan sebagai prosedur pengawasan. B. Pengawasan melekat. Menurut Situmorang mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pemimpin unit atau organisasi kerja tersebut terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus-menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Latar belakang pelaksanaan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat yang kemudian diikuti dengan keputusan Menteri PAN nomor 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan. Dilihat sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai di lapangan. Masih terlihat betapa disiplin dan prestasi kerja aparatur pemerintah masih rendah. Penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara, serta pungutan liar masih banyak terjadi. Mempermudah memahami uraian dari bab ini, maka ada beberapa pengertian yang penulis kutip dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam pedoman ini
yang dimaksud dengan satu pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian inter, dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Segala sumber daya dimanfaatkan dan dipercaya, dan data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. 2. Unsur-unsur waskat adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan waskat, meliputi pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan review inter. 3. Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilihat dari kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. 4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditentukan atau disepakati, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana. 5. Aparat pengawasan inter, pemerintahan atau APIP adalah lembaga atau unit pengawasan yang berada di lingkungan inter pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 2. Maksud dan tujuan pelaksanaan waskat. Maksud dan tujuan pelaksanaan waskat ini dimaksud sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keandalan waskat dimaksud. Dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, diharapkan setiap pimpinan instansi dapat bertanggung jawab dan memiliki alat kendali yang dapat memberi peringatan dini apabila di dalam instansinya terjadi praktik yang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi, dan kelemahan yang dapat membuka terjadinya penyimpangan, serta melakukan evaluasi untuk menguji keandalan penerapan waskat di lingkungannya. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan arah dan tindakan yang sama dalam pelaksanaan waskat, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nomor 3, arah kebijakan pengawasan melekat. Waskat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional, dan memiliki budaya kerja yang baik. Pemerintahan yang bersih dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bebas dari praktek yang berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Syarat-syarat keberhasilan pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 1. Lingkungan pengendalian manajemen yang kondusif, 2. Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko, 3. Aktivitas pengendalian yang memadai, 4. Informasi dan komunikasi yang efektif, 5. Adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, 6. Faktor manusia dan budaya. Oke, lanjut. 4. Pelaksanaan pengawasan melekat. A. Unsur pengawasan melekat. Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan 8 unsur pengawasan melekat waskat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi instansi. 8 unsur waskat tersebut adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan review intem. Pimpinan organisasi wajib melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan waskat dengan menggunakan beberapa metode seperti lembar periksa, checklist, jajak pendapat, bagan arus, flowchart, dan wawancara. 1. Pengorganisasian organisasi.
2. Personil, 3. Kebijakan, 4. Perencanaan, 5. Prosedur, 6. Pencatatan. 5. Hubungan antar pengawasan. Keberhasilan pelaksanaan melekat Waskat ditentukan oleh seberapa kuatnya hubungan antar unsur Waskat tersebut dalam membentuk jaringan, sehingga tidak ada suatu kegiatan yang luput dari salah satu unsur Waskat tersebut. Sebagai contoh, jika ada suatu kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan, tetapi kebijakan tersebut tidak tertulis, kegiatan tidak diorganisir dengan baik, tidak ditetapkan persyaratan personil yang akan melakukan, tidak dilakukan pencatatan atas aktivitas dan kegiatan, dan tidak dilaporkan pelaksanaannya, tidak jelas prosedur kerja yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan, serta tidak ada review atas pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan tersebut jauh dari sempurna dan sulit bertanggungjawabkan. 6. Langkah-langkah pelaksanaan pengawasan melekat. Langkah-langkah pelaksanaan Waksat meliputi sosialisasi Waksat kepada seluruh instansi pemerintah, penyiapan unsur Waksat pada masing-masing instansi, evaluasi terhadap pelaksanaan Waksat dan tindak lanjut atau hasil evaluasi pelaksanaan Waksat. Berikut uraiannya. 1. Sosialisasi Waksat. 2. Penyiapan dan pelaksanaan. 3. Pemantauan pelaksanaan Waksat. 4. Evaluasi pelaksanaan Waksat. 5. Tindak lanjut. 7. Indikator keberhasilan pengawasan. Keberhasilan pengawasan dapat ditinjau dari A. Meningkatnya disiplin, prestasi, dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain adalah 1. Tertib mengelola keuangan. 2. Tertib mengelola perlengkapan. 3. Tertib mengelola kepegawaian. 4. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas. B. Terketeraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas. C. Meningkatnya keputusan terhadap peraturan perundang-undang. D. Menurunnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. B. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang, antara lain diukur dari menurunnya kasus pada instansi. C. Pengawasan fungsional. Menurut Halim dan Damayanti tahun 2007 menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya. Dari metode tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintah terhadap bawahannya. Yang kedua, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Atwilprov, Atwilkap, atau kota. Lanjut, pengertian pengawasan fungsional berdasarkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah mengatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga, badan, atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan, dan penilaian. Nurholis tahun 2007, pengawasan fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional, baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum, atau departemen yang dilakukan secara fungsional, baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum, atau Departemen Dalam Negeri yang sekarang menjadi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Siregar tahun 2001, pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional adalah pengawasan keuangan dan pembangunan atau BKP. Inspektor Jenderal Departemen Unit Pengawasan Lembaga Negara dan Inspektorat